Tell me about a hobby project you're truly proud of. Ceritakan tentang proyek hobi yang benar-benar kamu banggakan. What endeavor kept you happily occupied for hours, and why did it feel so good to finish? Usaha apa yang membuatmu sibuk dan senang selama berjam-jam, dan mengapa rasanya begitu baik untuk menyelesaikannya? Has a personal project ever given you a real sense of accomplishment? What was it, and how did that feeling arise? Apakah kamu pernah merasa sangat bangga dengan sebuah proyek pribadi? Proyek apa itu dan bagaimana perasaan tersebut muncul? Do you recall an experience where completing a hobby felt incredibly fulfilling and what made it so? Apakah Anda ingat sebuah pengalaman di mana menyelesaikan suatu hobi terasa sangat memuaskan? Dan apa yang membuatnya begitu? Can you describe the most rewarding thing you've built, crafted, or achieved through a personal interest? Bisakah kamu menggambarkan hal yang paling memuaskan yang pernah kamu bangun, buat, atau capai melalui minat pribadi? Which hobby creation stands out as being particularly meaningful to you, and why did it resonate? Hobi kreasi mana yang paling bermakna bagi Anda, dan mengapa hal itu terasa begitu penting? What's a pastime that brought about genuine contentment? What exactly was created and why? Kesibukan masa lalu apa yang membawa ketenangan sejati? Apa sebenarnya yang tercipta dan mengapa? Elaborate on a hobby-related success story. What did you make or do, and how satisfying was the result? Ceritakan sebuah kisah sukses terkait hobimu. Apa yang kamu buat atau lakukan, dan seberapa memuaskan hasilnya? What do you consider your ultimate finished hobby venture, and what made it climb to that peak? Apa yang kamu anggap sebagai proyek hobi selesai pamungkasmu, dan apa yang membuatnya mencapai puncak itu? Was there a point where a skill you were cultivating actually reached full perfection in one project? What was that endeavor? Apakah ada saat ketika suatu keterampilan yang sedang Anda latih benar-benar mencapai kesempurnaan dalam satu proyek? Proyek apa itu? It must be brilliant to finish a hobby with a feeling of wow. What project did that for you? Pastinya luar biasa rasanya menyelesaikan sebuah hobi dengan perasaan wow. Proyek apa yang memberimu perasaan itu? Thinking back, which hobby-based challenge provided the biggest mental stimulation when it was finally overcome? Melihat ke belakang, tantangan berbasis hobi mana yang memberikan stimulasi mental terbesar saat akhirnya berhasil diselesaikan? Do you remember a creative hobby where pushing through difficulty made the end product really special? Apakah kamu ingat hobi kreatif di mana mengatasi kesulitan membuat hasil akhirnya terasa sangat istimewa? What's one project that, looking back, feels like a true testament to your skills and dedication? Apa satu proyek yang ketika mengingat kembali, terasa seperti bukti nyata atas keterampilan dan dedikasi Anda? Perhaps there was an instance where completing something personal felt incredibly cathartic and enjoyable. What could that have been? Mungkin ada saat di mana menyelesaikan sesuatu yang pribadi terasa sangat melegakan dan menyenangkan. Apa itu? Really pondering that, a full day devoted to sculpting would be incredible. Sungguh memikirkannya, satu hari penuh didedikasikan untuk memahat akan sangat luar biasa. Lost in the world of botanical illustration sounds divine, honestly. Terdengar luar biasa tersesat dalam dunia ilustrasi botani, jujur saja. Perhaps a complete immersion into learning calligraphy. Intricate swirls and perfect strokes all day long. Mungkin sebuah penyerapan penuh ke dalam pembelajaran kaligrafi, putaran rumit dan goresan sempurna sepanjang hari. Wouldn't it be wonderful to spend the entire day getting lost in a good historical fiction novel purely for enjoyment? Bukankah akan menyenangkan menghabiskan sepanjang hari tersesat dalam sebuah novel fiksi sejarah yang bagus hanya untuk kesenangan? Imagine an uninterrupted stretch of time dedicated to building miniature dollhouses, completely furnished, naturally.
Bayangkan sebuah rentang waktu tanpa gangguan yang didedikasikan untuk membuat rumah boneka miniatur, lengkap dengan perabot, tentu saja. The thought of a day spent perfecting elaborate cake decorating techniques feels so appealing. Tertarik sekali dengan bayangan menghabiskan satu hari untuk menyempurnakan teknik mendekor kue yang rumit. A full 24 hours exploring different fiber arts, weaving, macrame, knitting, a total textile immersion. 24 jam penuh menjelajahi berbagai seni serat, terbiah, tenun, makrame, rajut terbiah. Sebuah pengalaman menyeluruh dalam dunia tekstil. It feels like a dream to spend the day composing instrumental music, just letting melodies flow without distraction. Rasanya seperti mimpi bisa menghabiskan hari untuk menggubah musik instrumental, membiarkan melodi mengalir begitu saja tanpa gangguan. A day dedicated solely to landscape painting, capturing the beauty of nature on canvas sounds ideal. Sebuah hari yang didedikasikan sepenuhnya untuk melukis pemandangan, mengabadikan keindahan alam di atas kanvas terdengar ideal. The sheer joy of mastering a complex board game strategy all day long feels like a proper challenge. Kegembiraan luar biasa dalam menguasai strategi permainan papan yang kompleks sepanjang hari terasa seperti tantangan sesungguhnya. How about a dedicated photography session, exploring light and shadows and capturing unique moments, possibly in the city? Bagaimana kalau sesi fotografi khusus, menjelajahi cahaya dan bayangan, serta mengabadikan momen unik, mungkin di kota? A complete deep dive into learning a new language, Italian perhaps, just soaking in the culture and sounds. Pendalaman mendalam untuk mempelajari bahasa baru, Italia, mungkin. Hanya membenamkan diri dalam budaya dan suara-suaranya. Spending an extended period trying out different pottery techniques, from wheel throwing to hand building, it's so therapeutic. Menghabiskan waktu lama mencoba berbagai teknik tembikar, mulai dari membuat dikincir hingga membangun dengan tangan. Ini sangat menenangkan. Totally losing oneself in a sprawling garden, weeding, planting, and simply being amongst the flowers feels peaceful. Terhanyut sepenuhnya dalam taman luas, mencabuti rumput liar, menanam bunga, dan sekadar berada di antara bunga-bunga terasa damai. Wouldn't it be amazing to just write any kind of story at all until the urge subsides? A complete writing marathon. Bukankah akan luar biasa jika kita hanya menulis cerita apapun, sampai dorongan itu mereda, sebuah maraton menulis yang lengkap? Perhaps learning to sail would be remarkable, though finding the time seems impossible. Mungkin belajar berlayar akan sangat luar biasa, meskipun menemukan waktu sepertinya tidak mungkin. Doesn't pottery seem incredibly therapeutic and meditative? However, access to a proper kiln is quite an obstacle. Bukankah membuat tembikar terasa sangat terapeutik dan meditatif? Akan tetapi, akses ke kiln yang memadai cukup menjadi kendala. One might discover real joy in astrophotography, if only a decent telescope wasn't such an investment. Seseorang mungkin menemukan kegembiraan nyata dalam astrofotografi, seandainya teleskop yang layak tidak membutuhkan investasi sebesar itu. Woodworking appears wonderfully rewarding, but truthfully, spatial reasoning isn't exactly my strong suit. Pengerjaan kayu terlihat sangat memuaskan, tetapi jujur saja, kemampuan penalaran spasial bukanlah kelebihan saya. Learning a musical instrument like the cello always intrigued her, but lessons are expensive and require dedication. Belajar alat musik seperti cello selalu menarik minatnya, tetapi les itu mahal dan membutuhkan dedikasi. Scuba diving seems breathtakingly adventurous. However, it's a little scary to think about being underwater. Menyelam tampaknya sangat mendebarkan, tetapi agak menakutkan untuk memikirkan berada di bawah air. The idea of learning calligraphy is lovely, though consistently practicing requires a discipline she doesn't possess. Gagasan untuk belajar kaligrafi itu indah,
meskipun latihan yang konsisten membutuhkan disiplin yang tidak dia miliki. She suspects glass blowing would be captivating, but it's a really dangerous craft given her clumsy nature. Dia menduga membuat kaca akan memikat, tetapi ini adalah kerajinan yang sangat berbahaya mengingat sifatnya yang kikuk. Juggling seems like such a delightful skill, but one truly needs remarkable hand-eye coordination, which is lacking. Menjuggling tampak seperti keterampilan yang menyenangkan, tetapi seseorang benar-benar membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang luar biasa, yang tidak saya miliki. Wilderness survival skills are fascinating, but a real fear of insects would prove to be rather problematic. Keterampilan bertahan hidup di alam liar itu menarik, tetapi ketakutan nyata terhadap serangga akan menjadi masalah yang cukup besar. Learning to speak Mandarin seems deeply enriching, although consistent practice is a huge commitment. Belajar berbicara Mandarin terasa sangat memperkaya, meskipun latihan yang konsisten membutuhkan komitmen besar. Brewing her own beer sounds wonderfully inventive, but the process feels terribly complex at present. Membuat bir sendiri terdengar sangat inventif, tetapi prosesnya terasa terlalu rumit saat ini. Creating stained glass windows appears truly beautiful, but dealing with molten glass seems perilous. Membuat jendela kaca patri tampak sangat indah, tetapi berurusan dengan kaca cair terdengar berbahaya. Embroidery looks calming and creative, although there is probably just not enough spare time available always. Menjahit terlihat menenangkan dan kreatif, meskipun mungkin tidak selalu ada cukup waktu luang yang tersedia. Learning to repair vintage motorcycles has occurred several times, but the lack of mechanical expertise is a huge barrier. Belajar memperbaiki sepeda motor antik sudah terjadi beberapa kali, tetapi kurangnya keahlian mekanik adalah penghalang besar. Seriously, competitive flower arranging deserves so much more recognition. It's a test of artistry and speed. Serius, merangkai bunga secara kompetitif pantas, mendapatkan lebih banyak pengakuan. Ini adalah ujian seni dan kecepatan. Wouldn't you agree that building miniature models, not just trains, but dioramas and architectural replicas, is a deeply meditative and skillful pursuit? Tidakkah Anda setuju bahwa membuat model miniatur, tidak hanya kereta api, tetapi juga diorama dan replika arsitektur, adalah kegiatan yang sangat meditatif dan membutuhkan keterampilan tinggi? It's baffling how often calligraphy gets dismissed as merely decorative lettering. It's a profound art form steeped in historical technique. Sungguh membingungkan betapa sering kaligrafi hanya dianggap sebagai tulisan dekoratif belaka. Itu adalah bentuk seni mendalam yang berakar pada teknik sejarah. Don't you think urban exploring, when safely and respectfully done, offers a unique perspective on city life often overlooked? Tidakkah menurutmu eksplorasi perkotaan, saat dilakukan dengan aman dan hormat, menawarkan perspektif unik tentang kehidupan kota yang sering terlewatkan? Finding discarded materials and transforming them into something beautiful through sculpting seems consistently undervalued. Menemukan bahan-bahan bekas dan mengubahnya menjadi sesuatu yang indah melalui pahat sepertinya, secara konsisten kurang dihargai. Isn't stamp collecting a treasure trove of history and art, far beyond just pasting pictures? Bukankah mengumpulkan perangko adalah gudang harta karun sejarah dan seni, jauh melampaui sekadar menempelkan gambar? The patience required for detailed cross-stitch should garner a lot more praise. It's incredibly meticulous. Kesabaran yang dibutuhkan untuk sulaman silang detail seharusnya mendapatkan lebih banyak pujian, karena ini sangat teliti. Consider the complexity of lockpicking. It's a fascinating blend of skill and problem-solving. Pertimbangkan kompleksitas membobol gembok. Itu adalah perpaduan keterampilan dan pemecahan masalah yang menarik. Isn't the sheer dedication needed for birdwatching, identifying species, and understanding behaviors truly impressive? Sungguh luar biasa ya dedikasi yang dibutuhkan untuk mengamati burung,
mengidentifikasi spesies, dan memahami perilaku mereka? Why does furniture restoration, breathing new life into forgotten pieces, not receive wider acknowledgement? Mengapa restorasi furnitur memberikan kehidupan baru pada karya yang terlupakan, tidak mendapatkan pengakuan yang lebih luas? Observing and documenting cloud formations is surprisingly analytical and aesthetically rewarding. Mengamati dan mendokumentasikan formasi awan ternyata sangat analitis dan memuaskan secara estetika. Learning a traditional fiber art like nail binding, an ancient form of knitting, feels deeply connected to history. Mempelajari seni serat tradisional seperti naal binding, bentuk rajutan kuno, terasa sangat terikat dengan sejarah. The skill involved in competitive juggling is seriously difficult and requires a level of physical concentration I admire. Keterampilan yang terlibat dalam juggling kompetitif sangat sulit dan membutuhkan tingkat konsentrasi fisik yang saya kagumi. Traditional handmade paper marbling strikes me as an incredibly nuanced and creative art form. Marbling kertas tradisional, dibuat dengan tangan, terasa sangat bernuansa, dan merupakan bentuk seni yang kreatif. Discovering local history through metal detecting feels like unlocking hidden stories. Menemukan sejarah lokal melalui deteksi logam terasa seperti membuka cerita-cerita tersembunyi. Sometimes it feels more rewarding to achieve something on your own. Kadang-kadang terasa lebih memuaskan ketika berhasil mencapai sesuatu dengan usaha sendiri. Group activities are a fantastic opportunity to broaden one's social circle. Kegiatan kelompok adalah kesempatan fantastis untuk memperluas lingkaran sosial seseorang. There's something peaceful about losing yourself in a solitary pursuit. Ada sesuatu yang menenangkan tentang kehilangan diri dalam sebuah kegiatan sunyi. It can be challenging to coordinate schedules with others for shared hobbies. Mungkin menantang untuk mengatur jadwal dengan orang lain untuk hobi bersama. Honestly, the accountability of a group pushes one past creative blocks. Sejujurnya, pertanggungjawaban sebuah kelompok mendorong seseorang untuk melewati hambatan kreativitas. Finding a hobby where you can really focus without interruption is ideal for me. Mencari hobi di mana saya benar-benar bisa fokus tanpa gangguan sangat ideal bagi saya. Collaborative projects generate wonderfully different perspectives. Proyek kolaboratif menghasilkan perspektif yang sangat beragam. A drawback with solo hobbies can be a lack of external motivation. Salah satu kekurangan dari hobi yang dilakukan sendiri adalah kurangnya motivasi eksternal. The energy from other enthusiasts is often infectious. Energi dari penggemar lain seringkali menular. Some hobbies naturally lend themselves better to individual practice. Painting, for example. Beberapa hobi secara alami lebih cocok untuk latihan individu, misalnya melukis. It's refreshing to disconnect from constant social interaction with a solitary hobby. Menyenangkan untuk memutuskan koneksi dari interaksi sosial yang konstan dengan hobi yang dilakukan sendiri. Sharing skills and learning from others is really valuable. Berbagi keterampilan dan belajar dari orang lain sangatlah berharga. While individual pursuits often demand discipline, they're incredibly flexible. Meskipun kegiatan individu seringkali membutuhkan disiplin, mereka sangat fleksibel. It's nice to have the freedom to set one's own pace with a solo project. Senang rasanya memiliki kebebasan untuk menentukan kecepatan sendiri dengan sebuah proyek solo. Getting feedback on group projects can really improve your skills. Menerima umpan balik pada proyek kelompok benar-benar dapat meningkatkan kemampuan Anda. Perhaps a creative pursuit transformed into something more substantial.
Mungkin sebuah kegiatan kreatif yang berubah menjadi sesuatu yang lebih berarti. Is it common to find passions blossoming into income streams these days? Apakah umum untuk melihat gairah berkembang menjadi sumber pendapatan di zaman sekarang? What kind of skills are typically needed for such a transition? Keterampilan apa saja yang biasanya dibutuhkan untuk transisi seperti ini? Often, small interests can unlock surprising opportunities. Seringkali, minat kecil dapat membuka peluang yang mengejutkan. It's fascinating how hobbies can reveal hidden entrepreneurial potential. Menarik bagaimana hobi dapat mengungkapkan potensi kewirausahaan yang tersembunyi. Was it a seamless process, or were there unexpected challenges? Apakah prosesnya lancar atau ada tantangan tak terduga? Something once enjoyed purely for fulfillment becoming profitable has appeal. Sesuatu yang dulu dinikmati hanya untuk kepuasan pribadi menjadi menarik ketika menghasilkan keuntungan. How did the financial aspect change your relationship with the hobby? Bagaimana aspek finansial mengubah hubunganmu dengan hobimu? Does monetizing a passion ever diminish its enjoyment, or does it amplify it? Apakah memonetisasi sebuah hobi justru mengurangi kesenangannya, atau malah meningkatkannya? Thinking back on it now, what would you have done differently? Mengingatnya sekarang, apa yang akan kamu lakukan berbeda? Have you ever considered turning this into something bigger? Apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk mengembangkan ini menjadi sesuatu yang lebih besar? Do you think the internet has made it easier to turn hobbies into income? Apakah menurutmu internet mempermudah mengubah hobi menjadi pendapatan? Sometimes, risks are necessary for greater reward. Kadang-kadang, risiko perlu diambil untuk mendapatkan imbalan yang lebih besar. It raises a very important question. Where does the passion end and work begin? Ini memunculkan pertanyaan yang sangat penting. Di mana gairah berakhir dan pekerjaan dimulai? A personal interest supporting income goals is a wonderful achievement. Mencapai tujuan pendapatan dengan dukungan minat pribadi adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Finding dedicated time amongst work and family commitments appears to be the biggest hurdle. Menemukan waktu khusus di antara pekerjaan dan komitmen keluarga tampaknya menjadi hambatan terbesar. It's difficult consistently maintaining motivation when progress feels incremental with pottery. Sulit untuk secara konsisten mempertahankan motivasi ketika kemajuan terasa bertahap dengan tembikar. Dealing with the expense of supplies for miniature painting can be surprisingly significant. Menangani biaya perlengkapan untuk melukis miniatur bisa jadi surprisingly signifikan. The learning curve felt particularly steep initially trying to master calligraphy techniques. Kurva pembelajaran terasa sangat curam pada awalnya saat mencoba menguasai teknik kaligrafi. Overcoming self-doubt when sharing creative writing openly has been a real struggle. Mengatasi keraguan diri saat membagikan tulisan kreatif secara terbuka merupakan perjuangan nyata. Struggling to balance technical understanding and artistic vision is quite the juggling act when coding. Berjuang untuk menyeimbangkan pemahaman teknis dan visi artistik adalah sebuah tantangan tersendiri saat membuat kode. It's a matter of preventing projects from getting indefinitely stuck in almost finished limbo. Ini tentang mencegah proyek agar tidak terjebak selamanya dalam keadaan hampir selesai. A lot of patience is required when attempting complex piecing projects in quilting. Kesabaran yang besar diperlukan saat mencoba proyek menyambung potongan-potongan rumit dalam pembuatan quilt. The frustrating dead ends encountered during genealogy research were tough to navigate. Jalan buntu yang membuat frustrasi selama penelitian silsilah keluarga itu sulit untuk diselesaikan.
Maintaining consistency proves exceptionally challenging while learning a musical instrument. Menjaga konsistensi terbukti sangat menantang saat mempelajari alat musik. There's an ongoing battle to prevent guitar fingers developing too many blisters. Ada pertempuran yang sedang berlangsung untuk mencegah jari-jari gitar mengembangkan terlalu banyak lecet. Constructing and detailing scale models requires a lot of meticulous focus. Membuat dan mendetail model skala membutuhkan fokus yang sangat teliti. It's hard to get past that initial awkward phase while learning a new language. Sulit untuk melewati fase awal yang canggung saat belajar bahasa baru. Unexpected problems crop up with vehicle restoration regularly. Sometimes, finding parts is near impossible. Masalah tak terduga sering muncul dalam restorasi kendaraan. Terkadang, menemukan suku cadang hampir mustahil. The biggest issue for baking tends to be avoiding kitchen chaos. Masalah terbesar dalam membuat kue cenderung adalah menghindari kekacauan dapur. Considering the pressures of daily life, engaging in creative pursuits offers a welcome mental escape. Mengingat tekanan hidup sehari-hari, terlibat dalam kegiatan kreatif, menawarkan pelarian mental yang menyenangkan. It's amazing how losing oneself in painting can completely quiet the anxious thoughts. Sungguh luar biasa bagaimana kehilangan diri dalam melukis dapat sepenuhnya menenangkan pikiran-pikiran cemas. Spending hours lost in a novel is very restorative. It's like stepping into another world. Menghabiskan berjam-jam terserap dalam sebuah novel sangat menyegarkan. Rasanya seperti melangkah ke dunia lain. Don't you agree that actively working with one's hands, like knitting or gardening, fosters a sense of calm? Apakah kamu tidak setuju bahwa bekerja aktif dengan tangan, seperti merajut atau berkebun, menumbuhkan rasa tenang? How do you find that consistent physical activity influences your general outlook and mood? Bagaimana Anda melihat bahwa aktivitas fisik yang teratur memengaruhi pandangan umum dan suasana hati Anda? When faced with a challenging week, does cooking become more than just a sustenance for you? Ketika menghadapi minggu yang penuh tantangan, apakah memasak menjadi lebih dari sekadar kebutuhan untukmu? Is maintaining an active social hobby, such as joining a book club, helpful in resetting one's perspective? Apakah memelihara hobi sosial yang aktif, seperti bergabung dengan klub buku, membantu untuk mengubah sudut pandang seseorang? Perhaps the methodical nature of collecting things provides a certain sense of control and order. Mungkin sifat metodis mengumpulkan barang memberikan rasa kendali dan keteraturan tertentu. Sometimes exploring different dance styles can be very liberating and allows for emotional release. Terkadang menjelajahi berbagai gaya tarian bisa sangat membebaskan dan memungkinkan untuk mengeluarkan emosi. It's often said that the focus required for playing a musical instrument occupies the mind in a beneficial way. Sering dikatakan bahwa fokus yang dibutuhkan untuk memainkan alat musik mengisi pikiran dengan cara yang bermanfaat. Is there something satisfying about completing a project? Like building something or finishing a puzzle? Apakah ada kepuasan tersendiri saat menyelesaikan sebuah proyek, seperti membangun sesuatu atau menyelesaikan teka-teki? Considered it helps to feel productive and accomplished when dedicating time to a hobby. Menganggapnya membantu merasa produktif dan berprestasi ketika meluangkan waktu untuk hobi. Doesn't actively participating in a hobby help shift focus away from worries and anxieties? Tidakkah aktif berpartisipasi dalam sebuah hobi membantu mengalihkan fokus dari kekhawatiran dan kecemasan? One might feel revitalized when spending time outdoors, hiking, or simply enjoying nature's beauty. Seseorang mungkin merasa segar kembali saat menghabiskan waktu di luar ruangan, mendaki gunung atau sekadar menikmati keindahan alam. It'd be interesting to learn how being involved in photography opens up a new way of seeing the world.
Akan menarik untuk mempelajari bagaimana terlibat dalam fotografi membuka cara pandang baru terhadap dunia. Did you know miniature painting actually taught me a lot about color theory? Tahukah kamu, melukis miniatur sebenarnya mengajarkanku banyak tentang teori warna? Someone once mentioned that learning calligraphy improved their patience, which is fascinating. Seseorang pernah menyebutkan bahwa belajar kaligrafi meningkatkan kesabaran mereka yang menarik. It's unexpected, but woodworking gave me a whole new appreciation for geometry. Tidak terduga, tapi mengerjakan kayu membuatku memiliki apresiasi baru untuk geometri. Apparently, astronomy sparked an interest in astrophysics beyond just looking at stars. Rupanya, astronomi memicu ketertarikan pada astrofisika lebih dari sekadar melihat bintang. Glassblowing really highlighted the importance of precise temperature and timing. Pembuatan kaca meniup benar-benar menyoroti pentingnya suhu dan waktu yang tepat. You wouldn't believe that learning to play the ukulele made me understand musical scales better. Kamu tidak akan percaya bahwa belajar bermain ukulele membuatku lebih memahami tangga nada. Embroidery surprisingly connected me with historical textile techniques. Menjahit secara mengejutkan menghubungkanku dengan teknik tekstil bersejarah. That pottery isn't just about making bowls, it's about understanding material science. Gerabah itu bukan hanya tentang membuat mangkuk, ini tentang memahami ilmu material. Observing birds has opened up a whole world of ecological interconnectedness for me. Mengamati burung telah membuka seluruh dunia keterhubungan ekologis untukku. Coding, believe it or not, helped refine my logical thinking ability. Coding, percaya atau tidak, membantu mempertajam kemampuan berpikir logisku. Baking isn't just following a recipe, it's about chemical reactions. Memanggang bukan hanya sekadar mengikuti resep, ini tentang reaksi kimia. Collecting vintage maps revealed so much about historical cartography. Mengumpulkan peta-peta antik mengungkapkan banyak hal tentang kartografi sejarah. Underwater photography requires a deep understanding of light refraction. Fotografi bawah air membutuhkan pemahaman mendalam tentang pembiasan cahaya. Learning to restore old furniture became a lesson in historical preservation. Belajar memperbaiki furnitur lama menjadi pelajaran tentang pelestarian sejarah. Figuring out how to build robots surprisingly broadened my engineering insights. Mencari tahu cara membuat robot secara mengejutkan memperluas wawasan teknik saya. Oh, that's a fun question. Currently, I'm quite fascinated by antique teacups. Oh, pertanyaan yang menarik. Saat ini saya cukup terpesona dengan cangkir teh antik. Some might find it strange, but seashells collected from every beach visited hold a special place for me. Mungkin terdengar aneh, tetapi cangkang-cangkang yang saya kumpulkan dari setiap pantai yang pernah dikunjungi memiliki tempat khusus di hati saya. It's probably unusual, but vintage postcard collections are strangely appealing. Mungkin ini tidak biasa, tetapi koleksi kartu pos antik terasa anehnya menarik. Quite a few colorful glass paperweights brighten up the studio space these days. Beberapa paperweight kaca berwarna-warni mempercerah ruang studio belakangan ini. A growing collection of fountain pens, each with unique ink shading qualities, is quite captivating. Koleksi pena air yang terus bertambah, masing-masing dengan kualitas gradasi tinta yang unik, sangat memikat. Really fond of collecting small ceramic animal figurines currently. Saya sangat suka mengumpulkan figur hewan keramik kecil saat ini. Found a real enjoyment in assembling miniature dollhouse furniture and accessories. Saya benar-benar menikmati merakit furnitur dan aksesoris rumah boneka mini.
delightful habit of acquiring unusually shaped rocks from all sorts of places. Kebiasaan menyenangkan untuk mengumpulkan batu-batu dengan bentuk yang tidak biasa dari berbagai tempat. Been gathering polished stones recently, seeking perfect calmness through simple beauty. Belakangan saya sering mengumpulkan batu-batu halus, mencari ketenangan sempurna melalui keindahan sederhana. A bit different, but foreign coins offer a tangible connection to places visited. Sedikit berbeda, tetapi mata uang asing menawarkan hubungan nyata dengan tempat yang pernah dikunjungi. Always considered myself a bit eccentric when it comes to collecting vintage buttons. Saya selalu menganggap diri saya sedikit eksentrik dalam hal mengoleksi kancing antik. The small figurines from around the world are so cute. Figurin kecil-kecil dari seluruh dunia sangat lucu. It's a strange habit, but I find joy in collecting miniature teapots. Ini kebiasaan yang aneh, tapi aku menemukan kegembiraan dalam mengoleksi teko mini. There's something calming about arranging tiny ceramic mushrooms near the garden. Ada sesuatu yang menenangkan saat menata jamur keramik kecil di dekat kebun. Collecting vintage photographs allows a glimpse into lives of families in days gone by. Mengumpulkan foto-foto vintage memungkinkan kita untuk melihat sekilas kehidupan keluarga di masa lalu. That little succulent arrangement on my desk is a recent project, really enjoying propagation. Susunan sukulen kecil di mejaku adalah proyek baru-baru ini, sangat menikmati perbanyakan. Finished knitting a chunky scarf just last week. It's already gotten so much wear. Baru selesai merajut syal tebal minggu lalu, dan sudah sering sekali dipakai. Been dabbling in digital art, and just completed a landscape piece. Quite proud of it, actually. Sudah mulai mencoba seni digital dan baru saja menyelesaikan sebuah lukisan lanskap, sebenarnya cukup bangga dengan hasilnya. Recently built a birdhouse for the garden, hoping to attract some feathered friends soon. Baru saja membuat rumah burung untuk taman, semoga segera menarik beberapa teman bersayap. Actually, there's a batch of sourdough bread cooling as we speak. It's an ongoing obsession. Sebenarnya, ada beberapa roti sourdough yang sedang dingin saat ini. Ini adalah obsesi yang berkelanjutan. Managed to upcycle some old furniture into a hallway table. Surprisingly satisfying. Berhasil mendaur ulang beberapa furnitur lama menjadi meja lorong. Sungguh memuaskan. Completed a small watercolor painting of my cat. It's not perfect, but it captures his essence. Saya sudah menyelesaikan lukisan cat air kecil kucing saya, tidak sempurna memang tetapi menangkap esensinya. Recently discovered the joy of epoxy resin art. Created a set of coasters with embedded flowers. Baru-baru ini menemukan kegembiraan seni resin epoksi. Membuat satu set coaster dengan bunga yang disematkan. Found myself lost in pottery recently, and just pulled a perfectly imperfect bowl out of the kiln. Baru-baru ini saya terpikat membuat tembikar, dan baru saja mengeluarkan mangkuk yang sangat tidak sempurna dari tungku. Successfully grew some heirloom tomatoes in containers on the balcony. Delicious. Berhasil menumbuhkan beberapa tomat warisan di wadah-wadah di balkon. Enak sekali. Been learning calligraphy and completed a short poem beautifully written. Sudah belajar kaligrafi dan berhasil menyelesaikan sebuah puisi yang ditulis dengan indah. Just finished restoring an old bicycle I found at a flea market. It's now my regular ride. Baru selesai merestorasi sepeda tua yang kutemukan di pasar loak. Sekarang ini jadi kendaraan sehari-hariku. Spent the last few weeks building a website to showcase some photography. Menghabiskan beberapa minggu terakhir untuk membangun sebuah situs web untuk memamerkan beberapa hasil fotografi. Turn some old t-shirts into a patchwork quilt. It's cozy and practical.
Aku mengubah beberapa kaos lama menjadi selimut tambal sulam, hangat dan praktis. Finally, completed stitching the cross-stitch piece that I started months ago. Akhirnya selesai menjahit tapestri silang yang sudah saya mulai beberapa bulan lalu. Looking into online platforms like Skillshare or Coursera might be a great starting point for structured learning. Melihat platform daring seperti Skillshare atau Coursera mungkin menjadi titik awal yang bagus untuk pembelajaran terstruktur. Perhaps exploring local libraries could uncover some hidden gems related to your chosen hobby. Mungkin menjelajahi perpustakaan lokal dapat mengungkap beberapa permata tersembunyi yang berkaitan dengan hobi pilihanmu. Have you considered joining relevant Facebook groups or online forums for community support and advice? Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk bergabung dengan grup Facebook atau forum online yang relevan untuk mendapatkan dukungan dan saran dari komunitas? What about checking out YouTube channels dedicated to beginner tutorials? They're often very helpful and visual. Bagaimana kalau mencari saluran YouTube yang khusus memberikan tutorial untuk pemula? Biasanya sangat membantu dan visual. Don't underestimate the power of a good book. Many hobbies have excellent guides available. Jangan meremehkan kekuatan buku yang baik. Banyak hobi memiliki panduan-panduan yang hebat tersedia. Is there a local community center offering classes related to the hobby you're interested in? Apakah ada pusat komunitas lokal yang menawarkan kelas terkait hobi yang Anda minati? Often, craft stores or specialized shops host workshops for beginners. Seringkali, toko kerajinan atau toko khusus mengadakan lokakarya untuk pemula. Consider searching for podcasts related to your hobby. It's a convenient way to learn while doing other things. Pertimbangkan untuk mencari podcast yang berkaitan dengan hobimu. Ini adalah cara yang praktis untuk belajar sambil melakukan hal lain. It could be worthwhile investigating websites, offering free lessons or introductory courses. Mungkin ada baiknya untuk menyelidiki situs web yang menawarkan pelajaran gratis atau kursus pengantar. Would browsing platforms like Udemy yield some suitable options? Apakah menjelajahi platform seperti Udemy akan menghasilkan beberapa opsi yang cocok? Discovering a mentor, someone passionate about the hobby, could provide invaluable guidance. Menemukan seorang mentor, seseorang yang bersemangat dengan hobi ini, dapat memberikan bimbingan yang sangat berharga. Maybe attending workshops organized by enthusiasts in the field would be appropriate. Mungkin menghadiri lokakarya yang diselenggarakan oleh para penggemar di bidang tersebut akan tepat. Taking advantage of free resources like blogs and online articles could be useful. Memanfaatkan sumber daya gratis seperti blog dan artikel daring bisa berguna. It sounds good to check Reddit for subreddits dedicated to learning your hobby. Kedengarannya bagus untuk mengecek Reddit untuk subreddit yang didedikasikan untuk belajar hobimu. Exploring sites like Masterclass could be very inspiring. Mengeksplorasi situs seperti Masterclass bisa sangat menginspirasi. Oh gosh, there was the time my pottery wheel decided to have a mind of its own. Ya ampun, ada saatnya alat pembuat tembiku malah punya keinginannya sendiri. You wouldn't believe what happened when attempting a landscape painting outdoors. Complete bee attack. Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi saat mencoba melukis pemandangan di luar ruangan. Serangan lebah total. She once tripped over her own knitting basket during a virtual crochet class. Dia pernah tersandung keranjang rajutnya sendiri saat kelas merajut virtual. It's embarrassing to admit, but the first time trying calligraphy resulted in a very abstract masterpiece. Memalukan untuk mengakuinya, tetapi pertama kali mencoba kaligrafi menghasilkan sebuah mahakarya yang sangat abstrak. A failed attempt at baking macarons led to the kitchen looking like a sugary explosion, or so her husband says.
Upaya gagal membuat makaron menyebabkan dapur terlihat seperti ledakan gula, begitu kata suaminya. Sometimes when practicing guitar in public parks, people wrongly assume she's busking and expect a performance. Kadang-kadang saat berlatih gitar di taman umum, orang salah berasumsi dia sedang mengamen dan mengharapkan sebuah pertunjukan. That one time the yarn completely tangled itself into an impossible knot during a live streaming tutorial remains etched in her memory. Waktu itu, benang kusut menjadi simpul yang mustahil saat tutorial live streaming masih sangat jelas terukir dalam ingatannya. Remember that poorly planned attempt at building a birdhouse? The birds refused to even look at it. Ingat percobaan buruk membangun rumah burung itu. Bahkan, burung-burung pun menolak untuk melihatnya. Was attempting an elaborate cake design, and let's just say gravity wasn't on her side. Sedang mencoba membuat desain kue yang rumit, dan mari kita katakan saja, gravitasi tidak memihaknya. While learning to sew, apparently a very loud unpicking sound was heard during a Zoom call. Saat belajar menjahit, ternyata suara membuka jahitan yang sangat keras terdengar saat panggilan Zoom. Finding out too late that watercolors aren't waterproof resulted in a very blurry botanical sketch during a rain shower. Mengetahui terlalu terlambat bahwa cat air tidak tahan air, menyebabkan sketsa botani menjadi sangat buram saat hujan. Attempting to create a miniature fairy garden led to an accidental destruction of several succulents. Mencoba membuat taman peri miniatur, justru menyebabkan kerusakan beberapa tanaman sukulen secara tidak sengaja. What with wanting to try sculpting, her first attempt ended up looking alarmingly like a melted marshmallow. Dengan keinginan untuk mencoba memahat, percobaan pertamanya akhirnya malah terlihat sangat mirip marshmallow yang meleleh. It's still funny remembering the time her dog decided her watercolor painting was a tasty snack. Masih lucu kalau mengingat waktu anjingnya memutuskan lukisan cat airnya adalah camilan lezat. Pretty sure she almost set off the smoke alarm while attempting to blow glass once. Saya yakin sekali, dia hampir memicu alarm asap saat mencoba meniup kaca. Exploring creative outlets like pottery feels profoundly therapeutic. Wouldn't you agree? Mengeksplorasi wadah kreatif seperti tembikar terasa sangat terapeutik. Apa kamu setuju? Have you ever considered birdwatching as a mindfulness practice? Pernahkah kamu mempertimbangkan pengamatan burung sebagai latihan kesadaran? Perhaps engaging in collaborative hobbies such as joining a choir or a book club builds connection. Mungkin terlibat dalam hobi kolaboratif, seperti bergabung dengan paduan suara atau klub buku, membangun hubungan. Gardening seems like an excellent way to reconnect with nature and slow down. Berkebun terasa seperti cara yang sangat baik untuk kembali berhubungan dengan alam dan melambat. Learning a musical instrument can be wonderfully challenging and rewarding for your brain. Mempelajari alat musik bisa menjadi tantangan yang luar biasa dan bermanfaat bagi otakmu. Do you think volunteering genuinely fosters purpose and boosts overall happiness? Apakah menurutmu sukarela benar-benar menumbuhkan tujuan hidup dan meningkatkan kebahagiaan secara keseluruhan? Wouldn't it seem logical that activities like painting or sculpting can offer a healthy form of emotional expression? Bukankah tampak logis bahwa kegiatan seperti melukis atau memahat dapat menawarkan cara sehat untuk mengekspresikan emosi? One might find substantial benefit from learning calligraphy. The precision is quite calming. Seseorang mungkin mendapatkan manfaat besar dari belajar kaligrafi, ketelitiannya sangat menenangkan. What are your thoughts on building scale models as a means of quiet concentration? Apa pendapat Anda tentang merakit model skala sebagai cara untuk mencapai konsentrasi yang tenang? Would you believe that adult coloring books are actually quite effective at reducing stress? Percaya atau tidak, buku mewarnai dewasa ternyata cukup efektif untuk mengurangi stres.
Is it possible that complex puzzle solving boosts cognitive function and offers a sense of achievement? Apakah mungkin memecahkan teka-teki kompleks dapat meningkatkan fungsi kognitif dan memberikan rasa pencapaian? It strikes me as wonderful that things like astronomy encourage curiosity and perspective. Saya merasa sangat indah bahwa hal-hal seperti astronomi mendorong rasa ingin tahu dan perspektif. Could it be suggested that regular, moderate exercise like hiking or yoga is a cornerstone of well-being? Mungkinkah disarankan bahwa olahraga teratur dan moderat, seperti mendaki gunung atau yoga, merupakan fondasi utama kesejahteraan? Perhaps journaling regularly could be a safe and introspective form of self-care? Mungkin menulis jurnal secara teratur bisa menjadi bentuk perawatan diri yang aman dan reflektif? Do you think building robots or coding presents a unique blend of logical and creative stimulation? Apakah menurutmu membangun robot atau membuat kode menawarkan perpaduan unik antara stimulasi logis dan kreatif? Wouldn't it be amazing to suddenly play the piano like a concert pianist? Bukankah akan luar biasa jika tiba-tiba bisa bermain piano seperti seorang pianis konser? A skill that always fascinated me is astrophotography. Capturing galaxies would be breathtaking. Keterampilan yang selalu membuatku terpesona adalah astrofotografi. Menangkap galaksi akan sangat menakjubkan. Wouldn't it be a dream to effortlessly sculpt beautiful figures from clay? Bukankah akan menjadi sebuah impian untuk dengan mudah memahat figur-figur indah dari tanah liat? Does anyone else wish they could instantly become a fluent Italian speaker? Apakah ada orang lain yang berharap mereka bisa langsung menjadi penutur bahasa Italia yang fasih? Imagine being able to build furniture from scratch with expert precision. Bayangkan bisa membuat furnitur dari awal dengan presisi ahli. Suddenly knowing how to sail a boat skillfully seems incredibly freeing. Tiba-tiba, mengetahui cara berlayar dengan terampil terasa sangat membebaskan. Perhaps the skill of competitive cooking would be fun, mastering complex dishes instantly. Mungkin keterampilan memasak kompetitif akan menyenangkan, menguasai hidangan rumit secara instan. Wouldn't it be wonderful to instantly know how to code complex programs? Tidak bisakah sungguh luar biasa jika kamu langsung tahu cara membuat program-program yang rumit? Is there anything more impressive than a master glassblower creating art? Apakah ada sesuatu yang lebih mengesankan daripada seorang ahli pembuat kaca yang menciptakan seni? Learning to play the cello would be an exquisite journey if time wasn't a constraint. Mempelajari cara bermain cello akan menjadi perjalanan yang indah jika waktu tidak menjadi kendala. A lifelong wish is to be able to compose symphonies without any practice. Keinginan seumur hidup adalah bisa menciptakan simfoni tanpa latihan apapun. It would be a blessing to instantly become a skilled portrait painter. Akan menjadi sebuah berkah jika saya bisa langsung menjadi pelukis potret yang terampil. The capability to perfectly restore vintage cars is definitely appealing. Kemampuan untuk memulihkan mobil antik dengan sempurna sangat menarik. What about becoming a professional wildlife photographer, capturing nature's beauty? Bagaimana kalau menjadi fotografer satwa liar profesional, mengabadikan keindahan alam? If one could instantly master knitting complicated patterns, the possibilities would be endless. Jika seseorang bisa langsung menguasai merajut pola rumit, kemungkinannya tidak terbatas.